Ustadz, saya pernah mendengar kajian dari Ustadz Badru di mana Ustadz mengatakan bahwa Allah itu mempunyai tangan dan kedua tangan Allah kanan semua. Lalu di kajian lain Ustadz menyatakan di mana pada hari kiamat nanti Allah menggenggam langit di tangan kanan dan bumi seisinya di tangan kiri. Pertanyaannya bagaimana mengkompromikan kedua hadis tersebut, Ustadz? Silakan. Memang ada hadis juga yang menyebutkan demikian. Ya. Namun, pertama, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Allah mempunyai tangan kiri itu hadis yang syadz. Atau yang kedua, kata para ulama, kalaupun misalnya hadis tersebut sahih, maka maksudnya itu dibandingkan dengan tangan yang lainnya. Akan tetapi, wallahu a'lam, yang kuat bahwa hadis itu syadz, dan hadis syadz tidak bisa jadikan hujjah. Dan pada waktu itu, saya juga setelah kajian ada yang menegur, Ustadz kok bilang tangan kiri? Saya bilang keceplos, atau sabqul lisan, kesalahan lisan. Tapi itu sebuah kesalahan tentunya, yang rajih, yang kuat, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, bahwasannya kedua tangan Allah kanan. Kajian Jawharatul Tauhid, dan sampailah kita pada qaulihi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nassin, setiap nas itu apa? Kalau diartikan nas itu redaksi atau teks. Maksudnya semua ayat ataupun hadis itu nas, disebut dengan nas. Nas itu redaksi maksudnya. Nassur risalah, teks surat. Berarti teks Al-Quran atau teks as-sunnah. Nas yang suci. Wa kullu nassin awhamat tashbiha. Setiap nas, baik nas Quran maupun nas hadis, yang secara tekstual mengandung unsur tashbih. Apa itu tashbih? Unsur menyerupakan Allah dengan makhluk, itu diapakan. Sekali lagi, kalau ada, bukan kalau lagi, memang ada. Memang ada dan cukup, tidak sedikit. Di Al-Quran maupun di As-Sunnah, nas-nas atau teks-teks suci yang sahih. Kalau hadis, hadis sahih. Tetapi secara lafaz, secara tekstual, itu mengandung unsur menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu diapakan? Contoh, banyak misalnya apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tinggallah wajah Tuhanmu. Allah punya wajah dong. Katanya kemarin belajar pas ngaji sifat, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith, tidak sama dengan makhluk. Makhluk punya wajah, berarti kan Allah gak punya wajah. Nggih. Terus ayat ini bagaimana? Itu. Ayat lain misalnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Atau tsumma stawa 'alal 'arsy dalam ayat lain. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah istirahat. Itu katanya. Kata sebagian orang yang tidak paham, atau yang gagal paham, atau yang akidahnya masih cacat. Capek Allah menciptakan langit bumi, terus istirahat di arsy. Masa seperti itu? Nauzubillah, hasyalillah. Ayat lain misalnya, di sini ada Ustaz Jamul mungkin mengingatkan kita, ada banyak sekali ayat yang serupa. Apa misalnya? Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa.
telah datang dan datang Tuhanmu beserta malaikat berbaris-baris. Hayo, saffan saffa. Hayo, diapakan ayat itu? Katanya tidak sama dengan makhluk. Apalagi yadullahi fauqa. Gimana Ustaz ayatnya? Wassama abanainaha biaidin, dan langit kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Bal yadahu mabsutatan, gitu Ustaz ya. Dan kedua tangan Allah itu apa mabsutatan ya? Ringan barangkali ya, atau murah gitu. Ringan tangan. Allah punya tangan dong. Banyak. Itu diapakan? Ini sebagai muslim yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, seperti apa sikap kita? Apa kata beliau? Mana tadi? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Takwillah dia, atau tidak mampu takwil, tidak masalah. Maksudnya apa takwil? Maknai dia dengan makna yang di luar teksnya, tidak sesuai zahirnya, ditafsirkan dengan penafsiran yang sedikit jauh ataupun banyak kadang-kadang dari zahirnya, dari zahir ayatnya. Tidak bisa atau tidak sanggup atau tidak setuju, tidak masalah. Katanya, atau fawwid, serahkan kepada yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Artinya ya udah, jangan ditafsirkan sama sekali. Kalau ada yang tanya, bilang Allahu a'lam, ini hanya Allah yang tahu. Itu lebih aman, lebih selamat daripada bilang iya berarti Allah punya tangan, ayatnya begitu kok, cuma tangannya nggak sama seperti tangan kita. Itu bahaya itu. Tetap dia menyerupakan namanya dengan makhluk. Kita bilang Allah punya tangan saja itu sudah menyerupakan dengan makhluk, walaupun tidak sama dengan monyet. Punya tangan tidak sama dengan kita, ya kan? Monyet punya tangan, nggak sama dengan tangan kita. Jangan begitu. Jangan Allah pun dikatakan seperti itu. Kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Maha Suci dari organ tubuh seperti kita. Karena Allah bukan makhluk yang punya organ, punya ini, punya itu. Allah tidak punya. Terus gimana ayat ini? Maknanya lain. Ada dua mazhab dalam ini. Sama-sama akidah kita. Ada dua pilihan, takwil atau tafwid. Takwil ditakwil, tafwid ditafwid, diserahkan, dipasrahkan. Seperti tafwid inilah mazhab para imam ulama kita terdahulu. Sebelum muncul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, semua ulama imam-imam kita pakai tafwid. Makanya ada yang bilang ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Syafi'i atau Imam Malik. Imam Malik dong, karena Imam Malik lebih dulu. Imam Malik juga imam yang tidak diragukan lagi. Terus ikut silahkan. Nah, Imam Malik kan tidak mentakwil. Jadi ngapain ikut Imam Abul Hasan Asy'ari yang pakai takwil segala? Misal ada yang berpendapat begitu, tegur dia, balas dia, wahai saudaraku, jangan kira mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari hanya takwil saja. Dua mazhabnya ini, kata beliau atau kata ulama Imam Al-Laqani yang berakidah Asy'ariyah, kata beliau apa? Awwilhu aw fawwid. Takwillah dia atau serahkan. Yang penting, ini lanjutannya, warum tanziha, yang penting sucikan Allah dari segala yang tidak layak baginya, dari segala yang layak bagi makhluk. Itu yang penting. Mau ditakwil, mau ditafwid, yang penting sucikan Allah dari makhluk. Bisa dipahami nggih? Jangan Allah duduk bersemayam di atas arsy seperti saya duduk di kursi ini. Ada yang mengatakan begitu. Nauzubillah min zalik. Allah punya tangan dan 5 jari juga, cuma enggak sama seperti tangan kita. Nauzubillah min zalik. Lebih baik seperti Imam Malik ketika ditanya tentang ayat
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kalau tidak salah. Allah bersemayam di atas arsy. Apa maksudnya wahai Imam Malik? Beliau menjawab apa? Al-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Imanilah dia, itu kewajibanmu. Tapi jangan bertanya bagaimana detailnya, itu bid'ah. Bagaimana teks detailnya Ustaz? Ada al-kaifiyatu al-kaifiyatu majhulatun panjang jawaban Imam Malik dan indah. Yang lebih kurang maknanya mengetahuinya itu meyakininya wajib, ayatnya kita ketahui, maknanya tidak kita ketahui, dan menanyakannya bid'ah. Selesai. Kalau tidak suka keluar dari majelis. Sampai begitu kata Imam Malik. Jadi tidak usah diperdalam, tafwid saja. Jangankan tentang Allah, ayo surga saja. Apa dalam hadis? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga di akhirat sana. Mata enggak pernah memandang, telinga enggak pernah mendengar, tidak pernah terlintas di benak, enggak akan sanggup kita membayangkan seperti apa surga. Tetap salah. Itu surga loh, padahal makhluk. Nabi juga yang makhluk. La ya'rifu qadri illa rabbi. Enggak ada yang kenal saya kecuali Tuhan saya, Tuhanku. Tidak ada yang mengenalku kecuali Tuhanku. Jadi kita tidak akan menjangkau tentang surga, tentang Rasulullah, tentang alam barzakh. Seperti apa alam barzakh? Yang katanya 1 hari 1 jam, 1 hari sama dengan 100 tahun di dunia, entah apalah. Sementara setiap hari kita dikunjungi orang, itu gimana itu? Apa melihatnya seperti dipercepat gitu kalau video itu, atau bagaimana sih? Nggak akan menjangkau. Apalagi kalau kita berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh-jauh. Apa kata Imam Sayyidina Abu Bakar dan imam-imam lain? At-tafakkuru fil khalqi idrak, wat-tafakkuru fil khaliqi isyrak. Bertafakkur tentang makhluk insyaallah menjangkau. Bertafakkur tentang khaliq, tentang zat khaliq, bukan hanya tidak menjangkau, isyrak, malah bisa terjerumus ke dalam syirik, na'udzubillah min zalik. Jadi antara dua itu, fawwid awil atau tafwid. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kenapa sih memilih takwil padahal imam-imam terdahulu sebelum beliau, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, semua imam semuanya memilih tafwid. Ayat-ayat seperti yang tadi kita sebut-sebut, semua ulama imam-imam besar itu memilih Allah yang tahu, tidak usah dipikirkan, tidak usah didalami. Kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dianut atau yang diikuti akidah ajarannya oleh mayoritas lebih dari 95% dari di dunia ini mengikuti beliau, kenapa milih takwil? Berarti kan menentang ulama, bukan menentang. Itu menurut sebagian orang yang tidak senang dengan Asy'ari. Itu menentang akidah salaf katanya. Kita ini salaf. Kita tidak. Apa yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari justru membela akidah-akidah pendahulu. Membela karena pada zaman beliau banyak bermunculan orang-orang yang bermacam-macam aliran pemikirannya dan menentang akidah Islam dengan dalil-dalil logika. Quran hadis ditolak sudah. Saya nggak percaya Quran hadis. Ini sejak muncul Mu'tazilah itu kan yang mendewa-dewakan akal. Datang penyelamat, juru penyelamat akidah Islam, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Sini kalian yang hanya percaya sama akal, saya mampu menjatuhkan kalian dengan akal kalian sendiri. Luar biasa ya Hasan. Makanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari muncul untuk melengkapi argumen-argumen akidah Islam yang semulanya hanya dalil-dalil naqli saja, dalil-dalil Quran dan Sunnah. Sehingga yang tidak percaya sama Quran Sunnah nggak akan percaya sama Islam. Maka muncul Imam Abul Hasan Asy'ari melengkapi dalil-dalil akli, saya juga mampu menghadirkan dan sangat-sangat kuat, sangat-sangat melemahkan siapapun yang yang mencoba untuk menentang. Dan terbukti
Berarti Imam Al-Hasan bukan menentang ulama terdahulu, tapi membela akidah Islam, membela akidah ulama terdahulu dan melengkapi argumen-argumen para ulama-ulama terdahulu.